Halo, ketemu lagi di Newsmaker, medcom.id, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Ada kabar baik, nanti di tahun 2030 Indonesia akan bisa menghemat devisa sebesar 201 triliun per tahun atau setara sekitar 1/10 rata-rata APBN tahunan kita dalam 5 tahun terakhir. Penghematan besar ini berasal dari rencana tercapainya produksi minyak 1 juta barrel per hari, sehingga Indonesia bisa mengurangi devisa impor minyak. Penghematan devisa ratusan triliun rupiah tersebut tentu saja bisa dialihkan ke hal-hal lain yang lebih produktif bagi publik. Nah, apa saja strategi untuk mencapai target 1 juta barrel per hari? Telah hadir bersama kita Bapak Lucky Yusgiantoro selaku Ketua IOG International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021. Selamat sore Pak Lucky. Selamat sore. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke Pak Lucky, sebelum kita membahas tentang penghematan devisa
sebesar 200 triliun per tahun. Kita mulai mungkin dari gambaran besar ke publik, Pak. Mengapa Indonesia harus mencapai produksi minyak per hari sebesar 1 juta barel? Apakah semata-mata karena produksi dalam negeri kurang, Pak, sehingga harus impor minyak? Ya, baik Mas Alfa. Pertama, Ya, kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan pada siang hari ini. Ini semua karena media ini semuanya berjalan lancar, juga ya, kita syukuri bahwa jumlah COVID, penambahan COVID sekarang ini masih rendah, dan juga moga-moga tidak ada gelombang selanjutnya ya, ya, Pak. Tadi menjawab pertanyaan Mas Alfa itu menarik sekali sebetulnya, apalagi di tahun 2030 kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2030. Yang pasti kita akan ada yang namanya demografi bonus. Demografi bonus itu di mana jumlah dari jumlah masyarakat yang usianya produktif itu lebih tinggi daripada jumlah masyarakat yang usianya tidak produktif. Jadi kita harus menyiapkan sumber energi. Jadi itu yang pertama, sumber energi itu penting. Tahun 2020 saja Mas Alfa, bahwa kebutuhan energi di Indonesia ini 50% itu masih berasal dari gas alam dan gas bumi. Jadi kebutuhan migas di hulunya itu masih penting ke depannya untuk menjadi lokomotif dari perekonomian. Ya tentunya perekonomian yang dibutuhkan tentunya juga penting ya buat kita bersama. Nah itu satu. Yang kedua adalah nilai tambah, bahwa kegiatan hulu migas itu tidak hanya semata-mata hanya untuk mempertahankan atau meningkatkan kebutuhan energi kita, tetapi juga ada nilai tambahnya. Nah, nilai tambahnya bagaimana? Ya nilai tambahnya dari penunjang-penunjang minyak, hulu minyak dan gas, kemudian juga tadi produk migasnya seperti apa, itu akan menambahkan sebuah nilai tertentu ke depannya. Jadi tahun 2030 kenapa kita ingin mencapai tersebut? Ya dua hal tersebut, dari sisi energy security, ketahanan energi, yang kedua adalah nilai tambah dari produksi migas tersebut. Oke, baik Pak Luki. Nah, kalau bicara target 1 juta barrel per hari nih Pak, ternyata data Kementerian SDM menyebut tahun 2020 menunjukkan konsumsi minyak di Indonesia 1,2 juta barrel per hari. Bahkan di tahun 2019 sebelum pandemi, konsumsi minyak mencapai 1,6 juta barrel per hari. Nah, ini masih kurang Pak meski produksi mencapai 1 juta barrel atau seperti apa Pak? Saat ini di APBN tahun 2021 target produksi adalah 705 ribu barrel oil per day. Nah, kalau misalkan tahun 2030 itu targetnya adalah 1 juta, memang itu merupakan upaya yang berat, yang tidak bisa dipinggu buat dari SKK Migas sendiri, tetapi juga merupakan kewajiban dan tugas dari kita semua. Jadi memang upayanya luar biasa ke depan yang harus kita lakukan agar nanti tercapailah target produksi 1 juta barel per hari tersebut. Nah itu merupakan tantangan tersendiri. Tapi tidak hanya minyak, Mas Alfa. Nah, kita juga bicara gas. Gas itu juga merupakan transisi dari bisa jadikan jembatan ya, mohon maaf bukan transisi, jembatan untuk transisi energi ke depan. Jadi saat ini gas itu dibutuhkan untuk sumber energi dan juga untuk bahan baku dari barang-barang petrochemical. Jadi itu menjadi sangat penting, di mana target untuk tahun 2030 itu adalah 12 BFCFD. Nah, saat ini target dari pemerintah untuk produksi gas di tahun 2021 ini masih setengahnya ya, masih hampir 6.000. Jadi ini merupakan upaya-upaya yang dibutuhkan ke depan. Jadi tidak hanya kebutuhan energi, juga untuk kebutuhan bahan baku ke depan, Mas Alfa. Oke, nah Pak, pertanyaan selanjutnya, kalau konsumsi minyak di Indonesia mencapai sebesar 1,6 juta barrel per hari di tahun 2019, mengapa target di 2030
dan seterusnya tidak dipatok di angka 1,6 juta barrel nih Pak. Apa kendala utama di Indonesia untuk melipat gandakan produksi minyak? Apakah semata-mata karena minimnya sumur batu minyak atau seperti apa Pak? Ya, di SKK Migas sendiri bekerja sama dengan para kontraktornya ataupun dari Pertamina, kemudian juga dari mitra-mitra dari Hulu Migas, itu tentunya kami melakukan, ya pertama melakukan evaluasi terhadap subsurface, terhadap bendanya itu ya, terhadap barangnya itu ya, kita lihat ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi lebih ke arah, mungkin lebih ke arah teknis ya Mas. Jadi ke arah teknis kita melakukan survei subsurface di bawah tanah. Kemudian kita juga melakukan kajian dari sisi produksinya. Nah, ada beberapa memang untuk menunjang untuk membantu 1 juta barel itu ada beberapa hal yang akan dilakukan dalam beberapa tahun ke depan. Seperti sebagai contoh, tentunya kita mengharapkan produksi dapat digenjot melalui program EOR, Enhanced Oil Recovery. Itu menambahkan produksi di lapangan-lapangan yang saat ini sedang berproduksi ya. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kajian-kajian tersebut, dan masuklah kita ke 1 juta. Nah, 1 juta itu angka yang bagus ya. Jadi harapannya bahwa itu akan tercapai, ya meskipun nanti kita tadi yang seperti Mas Alfa sampaikan, ada potensi masih impor kita, tetapi tentunya kita moga-moga kita bisa lebih dari 1 juta. Harapannya Kalau seperti itu lebih Pak dari ya. 1 juta itu meringankan beban APBN juga. Iya. Tapi untuk saat ini dengan kajian teknis kita melihat bahwa ya itu memang 1 juta saat ini. Baik, Pak Luki, kita bicara 1 juta barrel per hari di tahun 2030 ya Pak. Nah, jika tercapai, maka menurut Kementerian ESDM, Indonesia akan menghemat devisa sebesar 201 triliun. Nah, ini artinya penghematan oleh negara ya Pak, sehingga devisa bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur lainnya, atau seperti apa Pak Luki? Ya, ya tentunya tadi yang seperti Mas Alfa sampaikan dengan apa tadi penghematan ya APBN ya, tentunya ini sangat membantu dari masyarakat untuk kebutuhan energinya. Tapi kalau kami dari SKK Migas tentunya kami melihat fokus kepada hulu migasnya, Mas Alfa. Jadi untuk kebutuhan energi tersebut kan memang ada midstreamnya ya, ada yang perlu dibangun juga seperti pipanisasi, infrastruktur, kilang, dan itu memang harus dipersiapkan. Itu yang kami sebut adalah nilai tambah dari kegiatan hulu migas. Jadi tidak hanya semata-mata melihat hanya kegiatan hulu migas, hanya kegiatan atau target dari 1 juta barel per hari untuk minyak dan 12 BFCFD, tetapi juga nilai tambahnya ke belakangnya juga. Kalau di nilai tambah itu ada dua, yaitu backward linkage dan forward linkage. Kalau backward linkage itu lebih ke arah pendukung dari kegiatan hulu migas. Kalau forward linkage itu adalah nilai tambah hasil dari apa yang kita produksikan. Jadi dari barang yang kita produksikan itu tentunya ada forward linkage. Nah itu bisa bermacam-macam, Mas Alfa, bisa dalam bentuk pajak, penambahan pajak, bisa tadi yang disampaikan penghematan dari APBN dan lain sebagainya. Oke, selain menghemat juga, tapi ada banyak nilai tambah yang lain gitu Pak ya? Ya, ya, apalagi kan tadi yang saya sebutkan bahwa di tahun 2030 ada bonus demografi. Ya tentunya di ekonomi makro ya, ekonomi dari suatu negara, tentunya kita juga ingin mengurangi unemployment tersebut. Nah, harapannya bahwa tahun 2030 dengan kegiatan 1 juta barel per hari ini itu akan menambahkan banyak nilai tambah juga ya, tadi ya nilai tambah, dan juga bisa masyarakat bisa melakukan kegiatan keekonomiannya. Baik Pak Luki, sebelum kita berbicara tentang strategi mencapai 1 juta barrel per hari, pandemi 2020 kan telah membuat konsumsi minyak tahun 2021 ini menurun ya Pak ya, produksi juga menurun. Nah, bisa diceritakan Pak bagaimana update terbaru produksi minyak akhir 2021 ini dan tahun 2022? Apakah ada optimisme yang meningkat melihat perekonomian juga sudah mulai bangkit ya Pak? Ya,
Kita trace back dulu ya, Mas Alfa. Ya, Jadi ketika pandemi mulai di awal tahun 2020 itu 20 Pak. mengakibatkan masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia ya, Ya, membatasi pergerakannya, ya, membatasi pergerakan yang akan membangun perekonomian bangsa kita. Nah, tidak hanya Indonesia, ternyata pandemi ini juga kemana-mana juga ya, ke seluruh dunia ya. Itu ya, yang menyebabkan harga minyak, kalau kita ingat bersama, sangat drop karena permintaannya yang sangat-sangat rendah di ya, dunia. Nah, itu permintaan yang sangat rendah menyebabkan harga yang rendah sekali. Nah, itu pada saat itu industri hulu migas itu ya lumayan kebingungan ya, ini oke, bagaimana dengan asumsi beberapa dengan asumsi harga minyak di awal sebelum pandemi, ternyata sekarang harga minyak pun sangat rendah. Pada ya, saat itu sangat-sangat rendah. Nah, ya, disitulah upaya-upaya dari sektor hulu migas untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan hulu migas. oke, Karena namanya juga harga minyak tidak menentu, dilihat tidak hanya dari supply demand, tapi juga dari geopolitik. Nah, oke, pada saat itu memang ada upaya-upaya dari hulu migas dan juga di Indonesia sendiri, kami di SKK Migas selaku dari badan yang dipercayakan ya, untuk melakukan pengawasan dan pengendalian hulu migas, itu juga mencoba mengoptimalkan kegiatan dari hulu migas secara anggaran, secara keekonomian, mengingat harga pada saat itu sangat rendah. Tapi tentunya kami tidak ingin mengurangi kegiatan-kegiatan kami, Mas Alfa. Jadi kegiatan-kegiatan kami itu yang seperti tadi kami sampaikan, bahwa ada nilai tambah tertentu. Nah, dengan nilai ya, tambah tersebut kami terus ngebus, memastikan bahwa produksi dari oil and gas ini tetap berjalan tanpa halangan apa-apa. ya, Walaupun kita pada saat itu harus melakukan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi progres ya, kita berhati-hati, kita pastikan bahwa kita dapat memproduksikan sesuai dengan target yang ditargetkan pada tahun 2020. Nah, kemudian semakin pandemi ini semakin apa ya, bisa dikatakan semakin berkurang ya, atau ya, sudah menurun ya, ya, ya semakin menurun, permintaan dari minyak bumi itu semakin meningkat tentunya. oke, Walaupun sampai saat ini pun masih terbatas ya. Tentunya kita ketahui bersama penerbangan ke luar negeri, ke mancanegara masih masih dibatasi, terbatas ya, masih terbatas. Saya beberapa minggu lalu juga ke luar kota juga ternyata masih dibatasi penerbangannya. ya, Garuda tidak ya, tidak terbang seperti sebelumnya. ya, ya, Nah, masih ada pembatasannya, tapi mengetahui bahwa di dunia ini kan sudah mulai menggeliat ya, perekonomiannya. Harga minyak semakin tinggi, semakin oh naik gitu, terus. Jadi saat ini harga minyak sekitar $80 per barrel. oke, $80 per barrel. Nah, ini muncullah banyak kegiatan-kegiatan lagi dari sisi hulu migas. Termasuk di Amerika juga Shell Oil juga sudah mulai muncul dengan harga minyak tersebut. Nah, tantangan tersendiri adalah dengan harga minyak yang tinggi ini, ya, tentunya itu akan meng-create sebuah margin ya, ya, sebuah margin, sebuah profit yang mungkin dapat dinikmati oleh sektor hulu migas. Tapi pada saat bersamaan juga kita dihadapi tantangan sumber energi dari non fosil. Ya, Mas Alfa, saya rasa dan penonton dari Medcom juga tahu bahwa pada akhir hari ini kan kita sudah banyak mendengar tentang Glasgow ya, ya, tentang bagaimana upaya-upaya dunia menurunkan emisi gas rumah kaca. Itu menjadi tantangan tersendiri karena kapital yang siap, yang tersedia itu tidak hanya untuk fossil fuel, tetapi untuk energi lainnya, dan itu menjadi tantangan tersendiri akhir-akhir ini, bagaimana kita menjaring investasi ke hulu migas. oke baik Pak, seiring dengan kasus COVID juga sudah mulai mereda, kondisi juga mulai perlahan membaik gitu Pak ya. Ya, Oke, baik Pak Luki. Nah, untuk mengejar produksi 1 juta barrel ini, Pak, Kementerian SDM telah membentuk task force ya, Pak, task force. Nah, SKK Migas ada di dalam task force bersama kontraktor kontrak kerja sama.
atau KKKS ya. Nah, publik ingin tahu nih Pak, apa saja sih Pak sebenarnya tugas task force ini dan sudah sejauh mana task force menjalankan tugasnya? Silakan Pak. Ya, ya tentunya Mas Alfa seperti tadi yang disampaikan Mas Alfa bahwa kita ingin meningkatkan produksi migas ya. Itu dan tentunya untuk mencapai target produksi di tahun 2021 dan juga di tahun 2022. Nah, kita ingin memetakan, kita ingin melihat, kita ingin membedah secara detail bagaimana tentunya mencapai produksi tersebut. Tadi kita sampaikan bahwa ya sudah kita ingin menarik investasi dalam hal ini. Investasi itu merupakan tantangan yang berat, tentunya kan kalau investor itu tidak hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga berasal dari luar negeri. Apa yang bisa dari sisi kebijakan, kira-kira apa saja yang bisa kita urai agar investor itu tertarik dalam menginvestasikan dananya itu di oil and gas. Nah, itu memang masih dalam tahap pembahasan, termasuk juga kiat-kiat kita dalam menyampaikan kepada pihak investor bahwa meskipun kita memproduksikan fossil fuel, kita juga ingin memproduksikan dengan cara ramah lingkungan, mengoptimalkan misalkan limbah, meminimalisir emisi-emisi yang dihasilkan dari kegiatan hulu migas. Itu sebetulnya yang sedang kita bicarakan, kita diskusikan dengan Kementerian SDM dan juga kementerian-kementerian terkait, karena Kementerian SDM dan SKK Migas tidak bisa berjalan sendiri dalam mencapai target produksi tersebut, membutuhkan dukungan dari segala multi sektor ya, multi stakeholder, kemudian juga dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat seperti Mas Alfa sendiri dari media. Ya. Update selalu ya Pak. Iya. Baik Pak, nih kita sudah mulai masuk ke strategi nih Pak. Kan sudah ada task force, juga kita sudah memiliki Dewan Energi Nasional. Nah, bisa digambarkan nggak Pak apa saja strategi konkret Indonesia untuk mencapai target produksi minyak 1 juta barrel? Nah, salah satu yang sedang kita lakukan adalah kita menyiapkan sebuah acara, ya Mas Alfa, yang sebetulnya sudah dimulai tahun lalu. Yaitu International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas. Jadi di acara yang pertama, tema besarnya adalah Road to 1 million barrel of oil per day dan 12 PFCFD gas. Industri oil and gas bukanlah industri yang eksklusif ya. Kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa kita ini dalam tahap bertransformasi untuk mencapai target tersebut di tahun 2030. Jadi di tahun 2030 dalam mencapai target tersebut kita mengundang para investor dari dalam dan luar negeri. Kita ingin menyampaikan kepada para calon-calon investor itu bahwa kita dalam masa transformasi dan kita punya program-program untuk mencapai tersebut. Jadi kita transparan dalam hal ini. Kita buka semuanya di dalam convention tahun lalu. Jadi kita buka, tidak ada yang disembunyikan, kita terbuka dengan program-program kita, dan memang kita menyelenggarakan itu dalam waktu 3 hari, Mas Alfa. 3 hari tentunya kalau kita ingin membedah itu kan tidak terlalu lama ya, membedah detail dari masih kurang kayaknya tuh waktunya dari teknis sampai dengan non teknis. Nah, oleh karena itu dan acara tersebut diikuti oleh lebih dari 10.000 partisipan di tahun lalu. Meskipun sih agak terbantu dengan ini ya Mas, dengan online ya, dengan kita melaksanakan atau menyelenggarakan secara online. Nah, mengingat bahwa ternyata 3 hari itu tidak cukup dan kita harus tetap menyuarakan, kita tetap menyuarakan progres dari kegiatan-kegiatan industri hulu migas ini. Oleh karena itu kami akan melakukan kegiatan the second International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas di akhir bulan November ini, awal Desember ini, dan itu kita di sini ingin menyampaikan kepada publik bahwa ini progressing loh ya, ini progressing dan
ini angka 1 juta barrel per day ini tidak lama lagi, kita hanya ada waktu 9 tahun, dan waktu tersebut tentunya tidak lama untuk life cycle dari industri hulu migas. Nah, ini nanti saya bisa bicara lebih detail lagi, Mas Alfa, terkait dengan acara ini, tapi itu adalah salah satu upaya yang industri hulu migas lakukan, dan tentunya ini mengundang publik untuk mengikuti acara tersebut. Oke, baik juga publik juga bisa mengetahui bagaimana update dari SKK Migas ini ya Pak ya, untuk mencapai strategi yang dicanangkan gitu Pak ya. Nah, baik nih Pak, bicara target 1 juta barrel pastinya membutuhkan investasi besar ya Pak. Industri migas juga dikenal sebagai industri yang mahal dan berisiko tinggi. Namun tetap saja high risk, high return. Nah, SKK Migas menghitung butuh investasi sebesar 160 miliar dolar atau sekitar 2.700 triliun hingga tahun 2030 untuk mencapai target 1 juta barrel per hari. Nah, ini murni investasi pelaku industri hulu migas ya Pak? Mulai dari kegiatan permulaan hingga eksplorasi, atau termasuk pembangunan infrastruktur penunjangnya oleh pemerintah, Pak? Atau seperti apa, Pak Luki? Saat ini angka tersebut ya angka yang luar biasa ya, angka yang hanya untuk kegiatan hulu migas mencapai target tersebut. Jadi tentunya kalau di sektor kegiatan hulu migas, otomatis dengan adanya kegiatan hulu migas, harapannya bahwa infrastruktur itu dapat terbangun ya, dapat dibangun juga ke depannya. Jadi hulu migas ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ada nilai tambahnya itu bahwa lokasi dari hulu migas itu kan biasanya di remote area yang tidak terjangkau oleh sembarangan orang ya. Jadi ya bisa apalagi kita sekarang paradigma kita adalah ke arah timur untuk pengelolaan gasnya. Seperti mungkin Mas Alfa pernah dengar yang namanya Masela, kemudian proyek Masela, proyek Tangguh Tren 3, kemudian banyak sekali sebetulnya yang ingin dikembangkan di daerah timur itu. Nah, itu memang agak sulit terjangkau untuk pembangunan infrastrukturnya, dan harapannya bahwa dengan adanya pengembangan di sektor hulu migas itu tentunya infrastruktur tersebut dapat otomatis ya dibangun, dan juga infrastruktur itu tidak hanya dari sisi hard infrastrukturnya, Mas. Soft infrastrukturnya juga akan dibangun, yaitu sektor pendidikan, kemudian juga infrastruktur dari sisi kebijakan pemerintah daerah dan lain sebagainya. Oke, baik nih Pak Luki, investor migas kan pastinya sangat tertarik masuk ke industri yang sangat menguntungkan, meskipun memang mempunyai risiko yang tinggi. Nah, ketika investor antusias, bagaimana nih Pak dengan sumber dana investasi, yaitu bank? Seperti apa sejauh ini respons perbankan terhadap industri migas, Pak? Ya, nah itu yang seperti saya sampaikan, memang menarik sebetulnya dengan era globalisasi, dinamika globalisasi saat ini, di mana banyak sekali sekarang potensi investasi tidak hanya di hulu migas, tetapi juga tadi yang seperti saya sampaikan di EBT, energi baru dan terbarukan. Memang ini membutuhkan upaya khusus bagi kami di sektor hulu migas untuk meyakinkan kepada sektor perbankan itu bahwa kita ini bisa memproduksi tanpa harus mengeluarkan emisi sama sekali. Jadi sebenarnya bukan mengeluarkan full, tetapi tentunya untuk mengoptimalkan, mengurangi emisi semaksimal mungkin. Oleh karena itu, sebenarnya di sektor hulu migas ini banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mengeluarkan yang namanya Sustainable Report. SR. Nah, Sustainable Report itu isinya bagaimana mengoptimalkan atau mengurangi emisi gas rumah kaca, limbah, dan itu menjadi nilai tersendiri, dan juga harapannya bahwa itu adalah nilai jual kami di sektor hulu migas, bahwa kami juga memperhatikan ekonomi sirkular ini yang sekarang sedang terkenalnya. Oleh karena itu, Mas Alfa, bahwa di dalam konvensi tahun ini kita akan memunculkan satu topik tertentu khusus untuk membicarakan terkait dengan low carbon initiative dan juga energi transisi ini. Mungkin para pemirsa tertarik dengan hal tersebut ya dapat mengikuti acara second
International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas tersebut, Mas. Jadi tantangan berat, tapi sekali lagi tantangan berat buat meyakinkan tidak hanya di perusahaan hulu migas, tetapi juga di sektor perbankan. Nah, ya dalam nanti acara tersebut juga didukung oleh sektor perbankan juga sebenarnya di acara tersebut, dan harapannya kami bisa memberikan message bahwa ya kami dalam hal ini bertransformasi dan kami tidak menutup mata akan isu-isu terkait dengan low carbon initiative tersebut. Oke, baik, nanti di akhir bulan nanti dari sisi perbankan juga ikut join juga ya Pak di acara tersebut ya Pak? Ya. Oke, baik Pak Luki. Nah, pastinya investor membutuhkan pemanis nih Pak untuk masuk ke industri yang bisa berisiko pahit ini nih Pak. Nah, bisa diceritakan nggak Pak Luki, apa insentif yang sudah dan akan disiapkan pemerintah kira-kira bagi investor migas nih Pak? Ya, ada beberapa insentif sebetulnya yang saat ini sedang dibicarakan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian SDM. Nah, harapannya insentif tersebut tentunya bisa memberikan semacam stimulasi kepada investor yang tentunya ingin melakukan kegiatan di sektor hulu migas. Ada beberapa insentif yang sudah kita diskusikan, yang sudah dimunculkan di dalam konvensi tahun lalu. Itu ada beberapa, ada perbaikan fiscal terms sebagai contoh, perbaikan misalkan fasilitas perpajakan, penetapan harga DMO hingga 100% untuk PSC cost recovery. Itu adalah perbaikan fiscal terms yang didiskusikan dengan Kementerian Keuangan. Juga pembebasan atau keringanan branch profit tax, ya, itu saat ini juga sedang didiskusikan bersama, Mas Alfa. Oke, baik. Jadi dalam masa diskusi, jadi nanti akan disampaikan juga nih Pak ya, untuk insentif-insentif apa yang akan disiapkan pemerintah. Betul. Oleh karena itu kami mengundang juga dari kementerian-kementerian terkait di dalam kegiatan tersebut untuk membicarakan insentif-insentif apa saja yang kita berikan, yang sektor migas berikan, dan juga kedepannya seperti apa. Oke, baik Pak Luki. Mengejar target 1 juta barrel ini Pak, Indonesia pastinya mengandalkan Pertamina ya Pak. Dan gayung bersambut, Pertamina pun menargetkan mengambil porsi hingga 70% dari target produksi 1 juta barrel per hari di 2030. Nah, kalau Pertamina sudah mengamankan hingga 70% target 1 juta barrel, jadi tetap optimis ya Pak, target 1 juta tercapai? Iya. Ya, kita membutuhkan dari stakeholder, tentunya dalam hal ini Pertamina menjadi sangat penting dalam pelaksanaan target kita. Jadi itu yang dapat kita kerjasamakan, kita dapat lakukan agar Pertamina tetap giat dalam mencapai target tersebut. Oke. Nah, baik Pak. Nah, kalau Pertamina sudah menyanggupi hingga 70%, apakah 30% lainnya nih dilirik oleh investor migas di luar Pertamina nih Pak Luki? Seperti apa respons investor dari luar Pertamina menyambut peluang investasi minyak di Indonesia? Sebenarnya kalau investasi dari luar, ya itu masih berharapnya kita masih berharap lebih besar lagi peran investor dari luar negeri. Tentunya kalau kita untuk menarik investasi, tentunya tidak harus langsung ke hulu migas, bisa saja bekerja sama dengan Pertamina, joint venture. Nah, itu silakan saja bisa didiskusikan dengan stakeholder, ataupun kita dalam upaya melakukan menarik investasi juga rekan-rekan dari SKK Migas juga telah melakukan semacam roadshow beberapa tahun yang lalu, melakukan roadshow kepada dunia luar untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan dalam investasi di hulu migas. Oke, baik Pak Luki. Nah, Kepala SKK Migas, Pak Dwi Sucipto sempat mengatakan ladang minyak Pertamina di Blok Rokan bisa menjadi andalan mengejar target 1 juta barrel per hari. Nah, jadi akan banyak sumur baru nih Pak di Blok Rokan atau optimalisasi sumur yang ada Pak?
Ya, ada dua kegiatan, bisa saja melalui EOR yang tadi saya sebutkan, Enhanced Oil Recovery, itu yang sedang kita diskusikan dengan Rokan, PHI Rokan, dan juga tentunya eksplorasi dari lapangan yang saat ini ada, itu sudah kita bicarakan, ya moga-moga kita dapat menstimulasi dari sisi ini ya, dari sisi Pertamina. Oke, baik Pak Luki. Terakhir Pak Luki mengutip dari pernyataan Kepala SKK Migas, Pak Dwi Sucipto di Blok Rokan, Pertamina akan menggunakan strategi EOR atau Enhanced Oil Recovery. Ini teknologi seperti apa Pak? Bisa dijelaskan ke publik Pak? Ini sebetulnya untuk meningkatkan produksi. Tentunya masih cadangan tersebut, cadangan yang ada di bawah tanah itu ya tentunya tidak semuanya bisa dilakukan dengan cara primary recovery ya. Primary recovery itu ya melakukan pompa dan tekanan yang dari bawah itu lebih tinggi daripada tekanan yang di atas. Nah, tapi tentunya kalau Mas Alfa bisa bayangkan ya, itu seperti kalau Mas Alfa di tangannya ada minyak, kemudian cara melepaskan minyak dari tangan Mas Alfa kan dengan menggunakan sabun. Nah, kita dalam hal hulu migas, kita menggunakan yang namanya surfaktan. Surfaktan itu melepas minyak tersebut dari batuan-batuan dan harapannya dapat menambahkan produksi di lapangan rokan tersebut. Memang chemicalnya saat ini masih dalam tahap pembahasan antara PHR dan juga SKK Migas. Tentunya ujung-ujungnya adalah keekonomian. Nah, ini yang sedang kita kaji keekonomiannya seperti apa, dan keekonomian juga sangat tergantung dengan tambahan produksi yang akan ada, yang akan diproduksikan dari lapangan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Luki Sugiantoro. Semoga rencana-rencana ke depan boleh berjalan dengan baik, dan acara di akhir November nanti juga boleh terlaksana dengan baik ya Pak, dan banyak pihak-pihak yang antusias untuk mengetahui update dari SKK Migas ya Pak. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Luki, sehat-sehat selalu. Oke, demikian pemirsa Newsmaker. Kita sudah selesai berbincang dengan Pak Luki Sugiantoro. Kita akan berjumpa pekan depan dengan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.